Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama aku Anissa di course aku tentang interaksi antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Nah, seperti yang sudah aku janjikan di lesson sebelumnya, hari ini aku akan membahas tentang faktor yang menyebabkan adanya interaksi desa dan kota. Nah, apa saja sih faktor-faktor penyebab sampai bisa terjadi interaksi antar dua wilayah ini, pedesaan dan kota? Kita akan membahasnya di lesson ini. Nah, jadi teman-teman, untuk interaksi desa dan kota, ini adalah seperti yang sudah teman-teman ketahui di lesson sebelumnya, adalah proses hubungan yang bersifat timbal balik antar unsur-unsur yang ada dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dan pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi namanya interaksi desa dan kota ini tentunya timbal balik. Jadi ada kepentingan dan ada pula pihak-pihak yang harus dipenuhi kebutuhannya. Nah, hal ini dilakukan melalui kontak langsung dan berita yang didengar atau surat kabar, sehingga melahirkan sebuah gejala baru, baik berupa fisik ataupun non-fisik. Nah, teman-teman, ini menurut Edward Ullman, ada 3 faktor penyebab kenapa bisa terjadi interaksi antar wilayah tersebut, yaitu desa dan kota. 3 faktor tersebut adalah yang pertama, yaitu region complementary. Jadi wilayah yang memiliki sumber atau potensi sumber daya yang berbeda-beda, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Perbedaan sumber daya antar kota dan desa menyebabkan timbulnya interaksi dan saling melengkapi. Nah, salah satu kenapa bisa terjadi interaksi desa dan kota karena ada hal-hal yang desa miliki namun tidak kota miliki. Begitu pula sebaliknya. Jadi, atas dasar perbedaan potensi tersebut, akhirnya kedua wilayah ini bersepakat untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Penduduk desa memerlukan uang untuk kehidupannya, sehingga mereka menjual sumber daya alamnya kepada penduduk kota. Begitu pula penduduk kota yang menghasilkan uang lebih banyak, namun tidak bisa menghasilkan yang namanya sumber-sumber daya alam. Nah, itu makanya terjadi namanya interaksi karena pemenuhan kebutuhan tersebut. Nah, hal ini didorong oleh permintaan dan penawaran. Jadi manfaatnya ditentukan oleh banyak hal, misalnya dari faktor budaya, pengetahuan, teknik, kondisi kehidupan, dan sebagainya. Jadi teman-teman tidak hanya ekonomi, namun dalam misalnya bidang pengetahuan. Misalnya pengetahuan di masyarakat kota lebih tinggi ketimbang masyarakat di pedesaan. Nah, pendidikan yang lebih tinggi ini juga dibutuhkan oleh penduduk desa. Akhirnya, penduduk desa ini meng-hire atau mungkin ada penduduk kota yang bersedia berbagi pengetahuan dan membangun sekolah-sekolah di desa. Nah, itulah teman-teman yang namanya aspek saling membutuhkan dan saling memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, jadi semakin besar komplementaritas, semakin besar arus komoditasnya. Nah, untuk yang kedua, faktornya adalah intervening opportunity atau yang namanya kesempatan untuk berinvestasi. Jadi, adanya kesempatan untuk timbulnya interaksi antar wilayah dan dapat memenuhi kebutuhan sumber daya wilayah tersebut. Jadi semakin besar intervening opportunity, jadi semakin kecil arus akomodasinya. Nah, itu dia teman-teman. Jadi adanya kesempatan untuk berinvestasi, akhirnya terjadilah yang namanya interaksi desa dan kota. Jadi investasi ini berbagai macam teman-teman bentuknya. Ada investasi pendidikan, lalu ada sumber daya alam, ada juga dalam bentuk sumber daya manusia. Nah, itulah bentuk-bentuk investasinya tuh banyak. Tidak hanya misalnya properti, misalnya rumah, lahan, dan lain sebagainya, namun ada aspek-aspek lain. Nah, untuk yang ketiga, teman-teman, faktor kenapa terjadinya
interaksi desa dan kota adalah karena spatial transferability atau kemudahan pemindahan dalam ruang. Jadi pemindahan dalam ruang baik berupa barang, jasa, manusia, maupun informasi. Jadi proses pemindahan dari kota ke desa atau sebaliknya dipengaruhi oleh berbagai hal, teman-teman. Jadi karena adanya kemudahan untuk pemindahan tadi barang, jasa, akhirnya timbullah interaksi tersebut. Kalau misalnya ternyata pemindahan jasa, barang, dan informasi ini sulit, mungkin tidak akan ada yang namanya interaksi desa dan kota. Nah, jadi proses pemindahan kota dan ke desa itu sebaliknya dipengaruhi oleh beberapa hal. Nah, hal-hal itu apa saja? Yang pertama, yaitu jarak mutlak maupun jarak relatif antar wilayah. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya jarak antar desa dan kotanya itu dekat, biasanya arus pertukaran atau pemenuhan kebudayaan dan pemenuhan kebutuhan informasi dan sumber daya alam dan lain halnya, pertukaran budaya itu biasanya lebih cepat, teman-teman, karena jaraknya itu lebih dekat. Nah, kemudian adanya biaya transportasi dari satu tempat ke tempat lain. Nah, dibutuhkan pula yang namanya biaya untuk berakomodasi tersebut. Kemudian adanya kelancaran transportasi antar wilayah. Nah, ini adalah hal-hal atau faktor-faktor yang memengaruhi adanya tadi kemudahan pemindahan dalam ruang. Karena tidak bisa kita pungkiri, pemindahan ini memerlukan yang namanya tadi transportasi, kelancarannya, misalnya dari segi sarana prasarana jalannya, kayak gitu. Misalnya kalau misalnya sebuah desa ini mudah dijangkau, misalnya jalannya itu sudah aspal dan mudah dilalui, biasanya pertukaran informasi, budaya, dan lain halnya itu lebih mudah. Berbeda dengan misalnya desa yang untuk bisa sampai ke pedesaannya itu harus melalui misalnya daerah-daerah medan-medan yang terjal atau sulit dilalui. Nah, biasanya itu interaksinya itu berjalannya lambat, teman-teman. Jadi tidak secepat ketika transportasi dan sarana prasarananya itu lebih memadai. Nah, itulah teman-teman faktor-faktor yang menyebabkan hingga akhirnya terjadi interaksi dua wilayah ini antara desa dan kota. Di lesson selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang manfaat-manfaat yang didapat atau dampak-dampak negatif dan positif dari interaksi sosial ini. Jadi, teman-teman, sampai ketemu lagi ya di lesson selanjutnya. Terima kasih.